Pemukim Zionis Israel membakar rumah warga Palestina di Masa Feryata, tepi barat. Dalam serangan ini, para pemukim Zionis Israel memotong teralis besi jendela agar bisa menyiram rumah tersebut dengan bensin. Akibatnya, seorang bayi terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran terlalu banyak menghirup asap. Kandang ayam serta tungku roti milik keluarga tersebut juga ikut dihancurkan. Selain mengusir dan membakar rumah warga, pemukim Israel juga menyerang supir truk yang tengah mengangkut bantuan kemanusiaan. Akibatnya, 2 warga Palestina syahid dalam serangan ini. Pasukan pendudukan Zionis di tepi barat sengaja menyerang sumber penghidupan warga Palestina. Hal ini merupakan bagian dari aksi pembersihan etnis Palestina oleh Zionis Israel. Ya, bisa kita awal informasi ini di mana drone Hizbullah kembali menghantam fasilitas militer Israel. Ya, kali ini drone kamikaze Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome. Dalam rekaman video, drone kamikaze Hizbullah berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome atau kubah besi di kota Somera, Israel yang berbatasan langsung dengan Lebanon Selatan. Sebelumnya, drone-drone Hizbullah juga berhasil meluluh lantakan tank-tank maupun kendaraan militer Israel. Semua peralatan militer canggih seharga miliaran dolar Amerika Serikat milik Zionis ini berhasil dihancurkan hanya dengan drone yang jauh lebih murah. Tentara Zionis Israel mengumpulkan sejumlah warga pendudukan Israel untuk memperlihatkan kekuatan agresi militernya di Lebanon Selatan. Ya, bisa terlihat pada serangan tersebut Zionis Israel bombardir Lebanon Selatan dan mengakibatkan sejumlah gedung hancur. Sejumlah warga Israel juga mengabadikan serangan Zionis Israel ini dengan ponsel. Selain itu, warga Israel merayakan dan tertawa atas serangan agresi militer Zionis Israel ke Lebanon Selatan. Ya, serangan Israel juga menghantam pusat kesehatan di kota Hanuyeh, distrik Tyre, Lebanon Selatan. 4 paramedis yang tengah bertugas tewas dalam serangan tersebut. Sejumlah ambulans dikerahkan setelah sebuah layanan medis Islamic Health Society di kota Hanuyeh, Lebanon Selatan hancur digempur serangan udara militer Israel. 4 paramedis dilaporkan tewas dalam serangan udara pada Jumat dini hari. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut serangan itu menargetkan pusat medis saat para petugas tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Selain menewaskan 4 orang, serangan tersebut juga melukai sejumlah para medis lainnya. Menurut otoritas Lebanon, serangan Israel turut menghantam sejumlah fasilitas kesehatan lainnya di wilayah Lebanon Selatan. Rumah sakit Tebnin Lebanon mengalami kerusakan parah menyusul dugaan serangan udara Israel di dekat fasilitasnya. Ya, 2 orang tewas akibat serangan ini. Ya, terlihat kaca rumah sakit Tebnin Lebanon pecah dan berserakan. Rekaman yang dirilis Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan perabotan hancur. Staf medis dan pengunjung bahkan tidak ada di tempat. Serangan Israel di dekat rumah sakit Tebnin menewaskan 2 orang dan 1 terluka. Pusat Operasi Darurat Kesehatan di Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon menyebutkan serangan Israel telah menewaskan 3.089 orang. Tentara Israel belum memberikan keterangan serangan ini. Ya, sementara itu para relawan Global Summer Flotilla yang ditangkap Israel kini telah dibebaskan. Ya, beberapa di antaranya memberikan kesaksian terkait kekerasan yang mereka terima selama penahanan militer Israel. Jurnalis Italia Alessandro Mantovani dan aktivis pembela Palestina asal Australia Juliette Lamont
menjadi salah satu relawan yang ditahan. Mereka mengaku mendapatkan penyiksaan selama ditahan militer Israel. Berbagai kekerasan tak manusiawi yang dilakukan tentara Israel terhadap para tahanan, mulai dari kekerasan fisik hingga pelecehan seksual. Ti pesavano e ti dicevano welcome to Israel. C'è stato un aumento della violenza. Certo, molto peggio, tutto è peggio, ma fin dagli abbordaggi, voglio dire, a noi ci hanno sparato 2 volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo, e non soltanto a noi, con le fascette ai polsi, i microfoni un secondo, con le fascette ai polsi e un'altra fascetta che mi teneva attaccato. Un posto del terrore, cioè un posto in cui era praticamente un quadrato di container in cui questi tenevano la gente nei container, pane e acqua. I was on the last mission and there was like an escalation in violence there, where there was sexual assault and there was like physical violence, but this time it was much more. I was on one of the prison boats where 180 people were systematically bashed and beaten. We had 40 people who have broken ribs. We have 12 sexual assaults. Ya, sebelum dibebaskan, relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan ke jalur Gaza Palestina dipukuli dalam penjara Ketziot, Israel. Ya, selain relawan Indonesia, 430 aktivis Global Summit Flotilla mendapatkan kekerasan dari Zionis Israel. Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki. Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Salam teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Ada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Alhamdulillah. Kablu, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat, doanya aja, terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina. Ya, salah satu jurnalis Indonesia yang telah dibebaskan, Rahendro Herubowo, mendapatkan kekerasan fisik yang diterimanya selama ditahan oleh Israel. Dan berikut cerita Hendro terkait tindakan yang didapatkannya selama ditahan Israel. Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di pundak sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek, dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya, sampai disetrum. Iya, karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini, ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini, kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus semangat pejuang. Lagi. Ya, saat ini 9 WNI yang telah bebas dari tentara Israel sudah berada di Turki sebelum dipulangkan ke Indonesia. Ya, salah satunya jurnalis bernama Rahendro Herubowo yang ikut dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla, dan berikut wawancara jurnalis iNews Ismalia Medasari dengan Ibunda Rahendro di Jakarta. 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla yang ditangkap Israel telah dibebaskan, dan salah satu dari 9 WNI tersebut ada jurnalis bernama Rahendro Herubowo atau biasa disapa dengan sapaan Mas Hendro, dan saat ini juga telah dibebaskan. Saat ini saya sedang bersama ibunda dari Mas Heru. Kita akan bertanya apakah sudah komunikasi atau belum dengan Mas Heru dan dengan Oma Erlina ya, Oma ya. Ya, selamat sore Oma. Selamat sore. Ya, Oma, ini kan Mas Heru sudah dibebaskan ya oleh tentara Israel. Apakah Oma sudah berkomunikasi dengan Mas Heru? Sudah, tadi pagi Mas Heru video call sama Oma. Bilang, Oma saya nggak apa-apa, tenang aja Mami, kata gitu. Sehat ya, begitu katanya. Oke. Nah, ini kan kemarin kan sempat beredar bahwa
ada siksaan ya dari tentara Israel seperti itu. Nah, kondisi Mas Heru sendiri seperti apa, Oma? Katanya badannya ini tangan diangkat sakit, udah gitu kalau batuk di sini sakit, di tulang deket sini dekat dada itu sakit, udah gitu kalau batuk sakit, tangan diangkat sakit, katanya badannya pada memar. Belakang pada soalnya katanya di apa namanya diinjak belakangnya. Diinjak belakangnya. Oke, baik Oma. Terima kasih Oma ya. Saya selalu Oma yang sabar. Ya pemirsa, kita baru saja mendengarkan pembicaraan kita bersama ibunda dari Mas Heru, dan diharapkan pemerintah untuk tetap selalu menjaga keselamatan terutama 9 WNI yang telah dibebaskan setelah ditangkapnya oleh tentara Israel. Dari Jakarta, Ismalia Pandu Priyo Aji iNews melaporkan. Ya, sementara itu aktivis Armada Global Summit yang dibebaskan Israel mengaku mendapatkan kekerasan fisik hingga diskriminatif rasial dari tentara Zionis Israel. Ya, para tahanan ini sempat ditahan di penjara Ketziot, fasilitas militer Israel di Gurun Negev. Beginilah kondisi aktivis Armada Global Summit Flotilla saat dibebaskan. Banyak di antaranya yang terluka dan mendapatkan kekerasan fisik selama ditahan Israel. Kondisi penjara Ketziot yang penuh sesak membuat kondisi sejumlah tahanan pun memburuk. De las manos de una forma bastante violenta, nos tiraban al suelo, nos pegaban collejas, a algunos les pegaron puñetazos, a otra gente les arrastró y los tiró al suelo. Utilizar la violencia de una forma muy gratuita, pero con la finalidad de que no haya unas consecuencias graves para el propio Estado. Eso no quiere decir que en nuestros ojos veíamos esas ganas de matar-nos que tenien, la verdad. Tenien tancades unes 36 hores als camarots i bàsicament quan vam arribar doncs, unes imatges similars a les que ha publicat avui Ben Gvir, amb la idea de buscar doncs, humiliar-nos, segurament escarmentar-nos i posar la por, que és un dels objectius de la repressió de qualsevol estat. Evidentíssimament també passava pel cap de que si nosaltres ens fèiem això... Tindakan Israel ini memicu reaksi keras dunia internasional. Mereka meminta Israel ditindak karena telah menculik 430 aktivis dan jurnalis lebih dari 40 negara di perairan internasional. Mereka juga menyoroti kekerasan yang diduga dialami para tahanan ini. Video Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir dalam memperlakukan tawanan aktivis dan jurnalis internasional memicu kemarahan publik. Ya, sejumlah negara pun langsung memanggil duta besarnya dari Israel. Cara Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir dalam memperlakukan aktivis misi kemanusiaan Gaza menuai kecaman dunia internasional. Dalam rekaman video, para tahanan ini diborgol dan diperlakukan dengan kasar oleh tentara Israel. Bahkan Israel menyebut mereka sebagai bagian dari teroris. Tidak hanya itu, 430 orang dari 40 negara ini akan ditahan di penjara khusus teroris. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. Aksi Israel ini memicu reaksi internasional. Italia memanggil duta besar Israel dan memprotes perlakuan kepada aktivis yang juga warga negaranya. Irlandia, Spanyol, Turki, dan Indonesia juga mengkritik keras dan menyerukan pembebasan para aktivis. Perdana Menteri Irlandia Michelle Martin juga mengutuk keras lantaran saudara perempuan Presiden Irlandia Catherine Connolly masuk di antara mereka yang ditahan. Ya, usai dibebaskan, anggota parlemen Italia menceritakan detail penahanan setelah pasukan Israel mencegat armada Global Summit Flotilla yang menuju Gaza. Ya, tidak hanya menyekap pasukan Israel, bahkan memukuli relawan dengan brutal. Seluruh delegasi Global Summit Flotilla berhasil dibebaskan. Salah satunya adalah anggota Dewan Perwakilan Italia Dario
Carlo Tenuto. Ia mengklaim bahwa ia dan anggota lain dari armada yang menuju Gaza mengalami pelecehan dan intimidasi selama penahanan setelah dicegat di laut saat tiba di Roma pada hari Kamis. Kekerasan terjadi setelah Israel mencegat Global Sumut Flotilla, sebuah konvoi sipil yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. E non posso che pensare che a chi è ancora lì e che deve essere liberato immediatamente. Sono delle persone bravissime, sono straordinari, veramente. Si è parlato di torture, possiamo definire? Assolutamente, addirittura, guardi, le dico solamente perché so che poi bisogna essere brevi, c'è addirittura una panic room al quale... Pemirsa, seorang bocah laki-laki korban serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat di Minab, Iran diajak menaiki pesawat oleh salah satu maskapai pesawat. Ya, pasca serangan ini ratusan siswa dan puluhan guru tewas. Seorang bocah laki-laki korban serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat di kota Minab, Iran diajak menaiki pesawat oleh salah satu maskapai pesawat. Bocah laki-laki ini berjuang atas trauma pasca serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat hingga menewaskan ratusan siswa. Serangan Amerika Serikat dan Israel juga menewaskan 26 guru yang tengah melakukan bimbingan sekolah terhadap siswa. Bocah laki-laki ini diajak melihat kokpit pesawat hingga bersuah foto dengan kru pesawat. Selain itu, Amerika juga menghindari tanggung jawab atas serangan mematikan terhadap sekolah di kota Minab, Irak pada 28 Februari yang menewaskan 155 orang pada hari pertama perang. Ya, sebelumnya Amerika Serikat kembali menghindari tanggung jawab atas serangan mematikan terhadap sekolah di kota Minab, Iran yang menewaskan 155 orang pada hari pertama perang. Komandan tertinggi pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah menyatakan di hadapan panel pengawas Kongres bahwa lokasi sekolah berada di area sensitif militer yang membuat investigasi menjadi jauh lebih rumit dibandingkan serangan udara rata-rata. The United States does not deliberately target got that part. Period. Full stop. And nor are the Iranian people our enemy. The IRGC is the adversary in this case. I heard that in your opening statement, Admiral. I asked you a very specific question, and I'm curious what the answer is. So the investigation is ongoing. As soon as it is complete, I'm happy to be as transparent as possible. We will not take responsibility for something we very obviously did. So it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. Absolutely. It's more complex than the average strike. As soon as we're complete, I'm fully committed to transparency, given your important oversight. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Ya, Khamenei yakin bahwa penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat Israel di masa depan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Bisa berebut uranium dianggap menjadi pemicu meletusnya perang antara AS, Israel, dan Iran. Tak heran, selain digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir, uranium juga digunakan untuk senjata militer hingga keperluan medis. Hampir 100 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berlangsung. Salah satu pemicunya adalah keinginan Amerika Serikat dan Israel menguasai uranium yang dimiliki Iran.
Uranium adalah logam berat sumber energi. 1 kg uranium setara 3.000 ton batu bara. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, Iran diketahui memiliki cadangan uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Level ini dianggap sangat sensitif, mendekati level 90% atau level tingkat senjata berbahaya. Tidak heran jika Amerika Serikat dan Israel berambisi menguasai uranium Iran. Sebagai sumber energi super besar, uranium memiliki banyak manfaat. Kegunaan uranium paling utama adalah sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor nuklir dapat menghasilkan energi listrik super tinggi. Uranium juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan bom nuklir. Senjata nuklir berdampak radiasi mematikan bagi makhluk hidup. Uranium juga digunakan untuk pembuatan kapal selam hingga kapal perang. Tidak hanya untuk keperluan perang, uranium digunakan untuk keperluan medis. Uranium menghasilkan sumber energi yang diperlukan untuk berbagai prosedur medis. Selain itu, uranium juga bermanfaat bagi industri energi hingga penelitian. Saking banyaknya manfaat uranium, tak heran negara-negara berkembang mengolah uranium hingga mencari incaran dunia. Salah satunya Amerika Serikat dan Israel. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah berlangsung sejak akhir Februari. Berbagai perundingan sudah dilakukan, namun hingga kini belum juga menemukan titik temu. Ya, seorang pria di Iran viral usai pertahankan tiang bendera Iran yang diterpa angin kencang dan hujan deras. Aksi pria ini pun viral di media sosial. Sikap patriotnya membuat warga Iran bangga atas sikapnya. Pria tersebut berdiri tegak sampai memegang erat tiang bendera Iran di tengah angin kencang dengan kecepatan 108 km per jam. Selain itu, hujan deras juga mengguyur pria tersebut saat mempertahankan tiang bendera Iran yang berukuran besar agar tetap berdiri tegak.